Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada perkuliahan ke-6 ini kita akan membahas tentang lembaga kemasyarakatan kampung ya. Pada mata kuliah tata kelola kelembagaan kampung, salah satu materi yang akan kita bahas adalah ini. Nah, kita lihat dulu, nanti ada dua lembaga kemasyarakatan desa, yaitu ada lembaga kemasyarakatan desa atau LKD, dan ada lembaga adat kampung ya, atau lembaga adat desa. Yang pertama kita lihat lembaga kemasyarakatan desa. Secara definisi, pengertiannya adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah kampung, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Ya. Di LKD ini dibentuk yaitu sebagai wadah partisipasi masyarakat. Masyarakat yang ingin melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan itu bisa berhimpun atau mengumpulkan diri membentuk sebuah LKD ya. Nah, banyak sekali LKD yang dari masyarakat desa, ada Karang Taruna, Posyandu dan lain-lain. Nanti kita akan lihat ya. Jadi selain sebagai wadah partisipasi, LKD ini juga berfungsi sebagai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa ya. Bisa menjadi mitra pemerintah kampung ya, dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Kemudian secara definisi lembaga adat desa atau sebutan lainnya ya, yang adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Nah, ini lembaga adat ya. Definisi dari lembaga adat adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat ya. Jadi kalau LKD tadi itu sebagai wadah partisipasi ya bisa saja dibentuk ya untuk kebutuhan masyarakat desa. Sedangkan lembaga adat desa ini dia lebih fokus pada penyelenggaraan adat. Nah, jadi lembaga adat ini berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Jadi karena keinginan, karena latar belakang sejarah, karena warisan budaya dan seterusnya, maka lembaga adat ini dilestarikan. Misalnya di Aceh kita cukup banyak mengenal lembaga adat desa. Ada misalnya ada Panglima Laut ya, kemudian Panglima Utun, kemudian ada Haria Pekan yang bertugas mengontrol, mengawal pasar ya. Ada yang Pawangli ya, ada Kejren Blang ya yang bertugas mengurusi sawah ya, mulai musim tanam, musim panen dan seterusnya ya. Baik itu kenduri blang ya dan berbagai macam adat istiadat yang ada di Provinsi Aceh. Nah, jadi ada banyak sekali lembaga-lembaga adat. Nah, meskipun tidak semua desa memiliki lembaga adat, namun di tingkat mukim itu hampir rata-rata kita punya lembaga adat ya gitu. Nah, kita lihat lembaga kemasyarakatan desa ini dia diatur lagi dalam peraturan Mendagri ya, Permendagri nomor 18 tahun 2018. Apa dia? Yang pertama ada RT, ada RW ya, ada rukun tetangga, ada rukun warga. Nah, ini kalau di Aceh itu kita tidak mengenal itu, tapi ada misalnya kelompok dusun, kelompok lorong ya. Nah, jadi tidak kenal ataupun tetangga dan rukun warga. Kemudian ada pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau kita kenal dengan PKK. Nah, ini juga bagian dari LKD ya. Kemudian ada Karang Taruna. Nah, kalau di Aceh ada Karang Taruna, ada juga Pemuda Kampung ya. Nah, ini juga bagian dari LKD. Pos pelayanan terpadu, Posyandu, ini juga bagian dari LKD. Ada lembaga pemberdayaan masyarakat dan lain-lain ya. Kalau menurut Permendagri
ada 6 ini, minimal sekali 6 ini bisa ditambah, dan kalau misal tidak ada bisa dibentuk ataupun ya berdasarkan lembaga adat yang ada di kampung. Nah, persyaratan pembentukan LKD yang pertama sekali syaratnya adalah berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat. Yang ketiga, berkedudukan di desa setempat, yaitu masyarakat koordinasi itu berskala lokal desa ya. Kemudian keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa. Nah, ini bukan lembaga dibentuk untuk menghancurkan tujuan visi misi pembangunan desa atau untuk memprovokasi atau membangun oposisi ya, bukan begitu. Tapi keberadaannya itu bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat desa. Memiliki kepengurusan yang tetap, ada pengurusnya ya. Biasanya di SK-kan oleh KSI ya atau kepala desa, memiliki sekretariat yang bersifat tetap. Nah, ini bisa ada sekretariat bersama di kantor KSI, di kepala desa atau diberikan sebuah tempat untuk menyelenggarakan aktivitas rapat dan seterusnya. Memiliki tidak berafiliasi kepada partai politik. Ini tidak berafiliasi kepada partai politik ya. Artinya secara kelembagaan itu tidak boleh berpartai politik ya, tidak berafiliasi ya, tidak mendukung atau tidak punya sebuah hubungan dengan partai politik. Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan lembaga pemasyarakatan desa itu dapat diatur melalui peraturan desa. Jadi kita sudah bahas kemarin ada jenis aturan desa, ada perdes atau di Aceh disebutkan kanon desa atau juga ada resam kampung ya. Itu bisa mengatur tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan desa lebih jauh ya. Itu bisa diatur dengan peraturan desa. Jadi teman-teman kalau punya pengalaman di kampung, misalnya sudah ada peraturan desa atau kanun kampung atau resam kampung yang mengatur tentang LKD, nanti bisa kita share, bisa kita sharing pengalamannya. Nah, kita lihat apa tujuan pengaturan LKD dan LAD. Yang pertama, mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa dalam pembangunan itu pemerintah desa atau pemerintah secara umum itu tidak bisa bekerja sendiri ya, karena itu model lama. Nah, adapun model baru itu kita kenal dengan triple helix, ada quarter helix dan sampai dengan pentahelix ya. Ada keterlibatan pemerintah sebagai leading sektor pembangunan di sektor publik, ada sektor partisipatorinya, ada sektor privat sektor. Di awal pertemuan kita sudah bahas pemerintah sebagai leading sektor dalam hal sektor publik ya. Kemudian ada participatory sektor itu ada LKD, ada LAD ya. Sedangkan ada private sektor itu misalnya ada BUMG di tingkat kampung ya. Jadi fungsinya itu sebagai mitra pemerintah desa ya. Dengan adanya posyandu, dengan adanya PKK, dengan adanya Karang Taruna, ada kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat ya dalam hal pengelolaan kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Kemudian mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan desa. Kita tahu proses pembangunan desa itu bukan hanya pelaksanaan, tapi dimulai dari perencanaan, ya, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, evaluasi, memberikan masukan-masukan dan seterusnya. Ya. Kemudian menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, misalnya tidak ada posyandu, bagaimana nanti pemerintah desa memberikan pelayanan kesehatan, ya? Bagaimana nanti teman-teman pemerintah desa untuk melakukan pembagian tugas-tugas yang berkaitan dengan kesehatan, dengan ibu rumah tangga, ya, kebutuhan-kebutuhan konseling dan seterusnya. Nah, jadi tugas-tugas pemerintah desa itu bisa diambil alih oleh beberapa LKD yang terkait, ya. Misalnya Karang Taruna mengurus tentang kepemudaan, tentang kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial di tingkat pemuda ya, umur
umur 17 sampai dengan 45 tahun itu di-hire oleh Karang Taruna Kampung. Nah, kemudian apa tugas LKD? Nah, tugasnya adalah yang pertama melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, itu tugasnya, ya. Bagaimana memberdayakan masyarakat desa? Nah, jadi kita perlu pengembangan konsep kembali, memberdayakan masyarakat desa, bagaimana mengupgrade ya dari ketidakmampuan menjadi mampu ya, dari tidak berdayaan menjadi berdaya ya. Jadi salah satunya adalah melibatkan masyarakat, menggalang partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa ya. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Nah, ini tugas RKD juga harus ikut dalam perencanaan, memberikan masukan-masukan ya. Baik dimulai dari musrembang dusun ya, musrembang des ya, dan juga dalam pelaksanaan, mengusulkan kegiatan-kegiatan yang kira-kira dibutuhkan dan bermanfaat. Kemudian meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Nah, dengan terlibat dalam perencanaan, dalam pelaksanaan ya, diakomodir kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh Karang Taruna, diusulkan oleh PKK atau Posyandu, ini Posyandu dan LKD ini bisa berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya, LKD dapat mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa. Nah, ini dia. Ya, jadi diberikan kewenangan, diberikan hak untuk para LKD ini untuk mengusulkan program kegiatan kepada pemerintah desa yang nantinya kegiatan dan program itu dimasukkan dalam rencana pembangunan desa, dimasukkan dalam APBG dan dapat dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan LKD masing-masing. Ya. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ini beda lagi ya dengan TPG yang kemarin itu. Tugas LKD, fungsi LKD salah satunya juga sama ya, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Nih, sebagai ada wadah partisipasi, wadah kebersamaan ini bisa menumbuhkan ya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Kemudian meningkatkan kualitas, mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Nah, ini juga menjadi fungsinya. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. Nah, jadi bisa dikatakan LKD ini adalah salah satu unsur masyarakat desa yang bisa dikatakan kalau tidak ada keterlibatan LKD tidak partisipatif satu pembangunan di desa itu, ya. Kemudian yang kelima itu menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat desa. Nah, kalau nggak ada LKD nggak rame bahasanya, begitu ya. Jadi LKD ini sangat penting. Jadi bukan hanya unsur pemerintah desa saja yang terlibat dalam pembangunan, tapi juga ada LKD sebagai lumbung partisipasi masyarakat ya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi dengan adanya keterlibatan LKD, jadi dampaknya terhadap keanggotaan, terhadap anggota, terhadap para pengurus dan seterusnya itu bisa secara pelan-pelan akan meningkat kualitasnya, kesejahteraannya itu akan terlatih. Ini juga bagian dari proses pengkaderan kepemimpinan yang ada di desa gitu. Nah, kemudian kita lihat tadi sudah LKD, sekarang ada LAD. Apa itu LAD? Lembaga Adat Desa ya. Tugasnya adalah membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Nah, ini dia. Fokus LAD itu pada pengembangan adat istiadat ya. Nah, kalau tadi LKD itu sebagai wadah partisipasi yang berperan dalam pembangunan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban. Kalau LAD ini lebih fokus pada pengembangan adat istiadat di kampung. Ya. Fungsinya adalah melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat, hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan, dan unsur kekerabatan lainnya. Nah, ini dia.
Misalnya di kita ada adat istiadat kelahiran seperti apa, nah, mengunjung ya, kita besuk orang-orang yang anak-anak yang baru lahir, ada misalnya turun tanah ya. Nah, ini adalah sebuah adat istiadat yang bisa dilestarikan. Begitu juga dengan kematian. Dengan kematian orang ramai-ramai berdoa ya, menghibur. Nah, itu juga adalah salah satu adat istiadat kita. Ya, ketika ada orang meninggal, semuanya melayat ya, memberikan doa, mengurusi fardu kifayah secara bersama-sama. Kalau malah di desa-desa itu ada, kalau lagi buka toko, tokonya ditutup dulu, ada pekerjaan-pekerjaannya ditinggalkan dulu, diizinkan dulu ya untuk mengunjungi acara kematian ya. Begitu juga dengan perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya. Kalau di Aceh kan terkenal udip masih udip mati naso putimang ya. Udip mati naso putimang. Jadi kerja istilahnya acara kematian ada yang mengurusi, acara perkawinan juga ada yang membantu ya, membantu mengurusi cuci piring ya, membantu berbagai macam menyambut tamu dan lain-lain. Nah, melestarikan hak ulayat. Hak ulayat itu yaitu misalnya tanah ulayat, hutan adat ya, hak warisan ya, harta dan atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup dan mengatasi kemiskinan di desa. Ini juga bagian dari fungsi lembaga adat ya. Ada tanah warisan, tanah tradisional ya, tanah tradisi yang diwarisi turun menurun ya, yang itu merupakan tanah untuk mencari nafkah, untuk menghidupi. Misalnya di kita itu ada tanah menasak, ada tanah wakaf dan lain-lain. Kemudian mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah desa. Ini juga perlu ya, mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa. Kemudian mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris tanah dan konflik dalam interaksi manusia. Nah, ini biasanya di Aceh. Di Aceh kita sudah ada 18, kalau tidak salah ada 18 kasus yang bisa ditangani di tingkat desa. Jadi tidak perlu dibawa ke Polres atau Polsek ya. Tidak perlu dilaporkan ke Polsek, tapi cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Ini salah satu pelestarian adat istiadat ya. Cuman sayangnya di kita itu tidak ada namanya hakim ataupun penyelesai sengketa adat di tingkat desa. Ini yang menjadi kekhawatiran kita. Nah, kemudian ada pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan keterlibatan masyarakat desa. Ini juga penting ya, seperti saya sebutkan tadi. Misalnya ada beberapa kasus di desa-desa itu, katakanlah ada kasus ditangkap orang mesum. Nah, jadi hukuman antar desa itu berbeda-beda. Nah, dan ibaratnya hukuman itu diberikan kadang-kadang kapan seperti apa yang dia mau. Jadi tidak ada sebuah implementasi nilai-nilai yang nilai adat istiadat itu menjadi sebuah ketentuan baku ya, yang bisa misalnya ada aturan, misalnya kondisi pelanggaran syariat seperti ini apa hukumannya, pelanggaran syariat seperti itu apa hukumannya. Jadi dan diperlakukan juga sesuai dengan adat istiadat. Yang namanya adat istiadat itu adalah tentu mengedepankan kemanusiaannya ya, tidak melanggar HAM ya, tidak melanggar tidak melecehkan ya. Ini merupakan nilai-nilai ciri khas nilai-nilai adat. Kemudian mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dan lainnya. Ini juga perlu ya dalam nilai kesehatan ya, seperti olahraga adat ya. Ini juga bagian dari internalisasi nilai adat yang penting di masyarakat kita. Kemudian mengembangkan kerjasama dengan lembaga adat lainnya. Jadi ini antara lembaga adat dengan lembaga adat satu lain itu bisa mengembangkan kerjasama, baik dalam hal regulasi, dalam hal pelaksanaan, penyelenggaraan adat dan lain-lain. Oke, dari beberapa penjelasan di atas, saya pikir kita perlu mencermati lebih dalam terkait dengan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan desa itu di kampung masing-masing. Jadi nanti teman-teman lakukan studi kasus tentang karakteristik lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat di kampung masing-masing.
yaitu melakukan pemetaan terkait keberadaan LKD dan LAD di kampung desa masing-masing. Misalnya seperti Karang Taruna, PKK, Posyandu, Tuhalapan, Imung Menasa, ya, Kejurun Blang, Panglima Laut. Ini ada nggak di desa teman-teman masing-masing? Nanti dibuat aja nama teman-teman masing-masing, kemudian ada desanya, kecamatan apa, kabupaten apa, ya. Kemudian nanti dijelaskan ya tugas dan peran masing-masing LKD dan LAD dalam pembangunan kampung. Kemudian buatlah struktur kepengurusan LAD dan LAD serta jelaskan program atau kegiatan apa saja yang pernah dilaksanakan. Ini ada kertas kerja. Ya, ada kertas kerja di sini. Teman-teman bisa membuat, misalnya di sini ada Karang Taruna, Posyandu, PKK, ya. Tinggal ditambahkan lagi nanti ada Imung Menasa, ada apalagi Tuhalapan, Tuhape, ya. Kemudian ada tupoksinya apa, tugas pokok dan fungsinya apa, ya. Kemudian perannya dalam pembangunan desa, dia terlibat sebagai apa, mengusulkan kegiatan apa, ya. Ya, melaksanakan kegiatan apa contoh-contoh kegiatannya. Kemudian buat juga struktur organisasi, ada nggak ketua? Kalau misalnya tuh harapan ada nggak ketua? Kalau untuk umum ada nggak ketua, sekretaris, bendahara, ada nggak seperti itu? Nah, dan juga di Aceh juga ada namanya Baitul Mal Kampung. Di kampung teman-teman sudah ada atau belum? Nanti coba diuraikan, ditanyakan ke kepala desa atau minimal sekali ke orang tuanya yang tahu bagaimana keberadaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Barangkali ini tugas kita, ya, pertemuan kita yang ke-6, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.